salurkan melalui pola apapun, kalau pengawasan kita lemah, maka mekanisme penggunaannya mungkin akan muncul suatu persoalan-persoalan. Bukan hal yang disengaja, tetapi tidak ditetapkan aturan yang baku, dan maka perlu juga ketetapan aturan baku tentang penggunaan juknis harus ada. Kan berarti akuntabilitas dan transparansi tidak menjadi penting, malah menjadi lebih penting. Transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih penting. Ya, semakin besar, semakin banyak diberikan kebebasan dalam alokasi penggunaannya, semakin tinggi harus transparansi dan akuntabilitasnya. Ya, jadi yang dimana 2019 itu kami hanya menerima sekitar 53% daripada sekolah itu melaporkan melewat sistem online kita penggunaan BOS-nya itu seperti apa yang sampai di Kemendikbud. Mulai 2020 itu adalah suatu kondisi untuk penerimaan. Jadinya kalau misalnya setelah tadi kan kata Ibu Menkyu bahwa kalau kita ada 3 kali penyaluran, kalau Kemendikbud tidak menerima laporan BOS tersebut lewat via online seperti di situ websitenya pada tahap pertama dan kedua, yang ketiga tidak akan ditransfer BOS-nya. Jadinya kita harus ada 100% dari semua sekolah melakukan pelaporan lewat online untuk bisa menerima yang kiriman terakhir, yang ketiga. Ya, ini aturan yang kami perketat sehingga yang tadinya 53% saja yang melapor, kita ingin angka itu sampai 100%. Sekolah pun, masing-masing sekolah harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana itu di papan informasi sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini bagian dari kebijakannya. Jadinya bukan hanya kementerian saja yang bisa melihat hasil laporannya, tapi juga masyarakat di sekitar sekolah, komunitas, orang tua bisa melihat dana BOS itu digunakan untuk apa. Ya, ini untuk meningkatkan transparansi. Ya, harapan kami adalah dengan memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk kepala sekolah menentukan apa yang dia ingin biayai, bahwa pelaporannya pun lebih akurat. Apa yang dilaporkan untuk apapun tuh lebih akurat. Jadi kita bisa menganalisa, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lainnya dengan cara yang lebih baik. Berikutnya. Dana BOS SMKN 1 terbanggi besar tahun 2018 diduga digelapkan, serta markup anggaran dana belanja di beberapa komponen. Breaking news terbanggi besar, Lampung Tengah tabir Newscom. Program bantuan operasional sekolah, BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun, dan masuk pada wajib belajar 12 tahun. Akan tetapi berbeda dengan dana BOS SMKN 1 terbanggi besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, diduga dana BOS tahun 2018 sebesar Rp1.124.760.000. Diduga digelapkan oleh oknum Kepsek dan beberapa stafnya, bagaimana tidak mulai dari tim BOS sekolah selaku pengelola anggaran sampai pada transparansi untuk masyarakat terutama wali murid diduga tidak pernah terlaksana. Pada tahun 2019 dana BOS SMKN 1 terbanggi besar, diduga ada lebih salur sejumlah 14 siswa. Dana tersebut seharusnya dikembalikan ke kas negara melalui bank penyalur, selambat-lambatnya pada Januari tahun berikutnya. Tidak hanya sampai di situ saja, pada tahun 2019 dana BOS sebesar Rp1.267.200.000. Ada beberapa komponen anggaran dana belanja yang tidak diyakini kebenarannya seperti 1. Komponen nomor 1 yaitu pengembangan perpustakaan untuk kegiatan pembelian buku K13 untuk siswa sebesar Rp207.600.000. Hanya mendapatkan buku sebanyak 2.936 eksemplar saja. Kalau kita hitung harga satuan buku tersebut sangat mahal sekali, jauh dari harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Komponen nomor 7 yaitu langganan daya dan jasa pada triwulan 1 sebesar Rp9.685.000. Triwulan 2 Rp23.279.000. Triwulan 3 Rp25.479.000. Triwulan 4 Rp27.376.000. 3. Komponen nomor 8 yaitu pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah pada triwulan 1 sebesar Rp58.947.000. Triwulan 2 Rp31.510.000. Triwulan 3 Rp44.868.000. Triwulan Rp70.014.000. Dana sebesar itu tentunya sudah dapat membuat RKB, ruang kelas baru. Apakah tanggapan dari Ketua Komite dan anggotanya perihal penemuan dari awak media ini? Dan apakah juga tanggapan dari Kepala Sekolah Semken 1 Terbanggi Besar terkait masalah BOS 2018 dan 2019 yang terindikasi dalam dugaan digelapkan penemuan awak media Tabir Newscom ini? Ikuti kami dalam pemberitaan selanjutnya. Laporan khusus Tim Tabir.